Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada siang hari ini kita di Mualaf Center Yogyakarta kedatangan seorang tamu ya. Tiba-tiba ada Mas Angga ya, Mas Angga. Hari ini tanggal 2 Ramadan 2, insya Allah 2 atau 3, insya Allah sama aja, yang penting syahadatnya ya. Mas Angga, datang mau syahadat ya, benar ya? Iya. Jadi sebelumnya Mas Angga ini sudah syahadat? Iya. Benar. Dan pada siang hari ini Mas Angga datang ke Mualaf Center Yogyakarta untuk legalitas pensyahadatannya. Terus Sebelumnya syahadat tahun berapa Mas? 2018. Mas. 2018. Iya. Itu di Masjid Besar Kauman. Masjid Gede Kauman ya? Iya. Alhamdulillah. Gimana ceritanya pensyahadatan yang waktu itu kok nggak ada legalitasnya kok? Waktu itu sebenarnya dadaan Mas, serba kebetulan. Waktu itu saya sedang keluarga dari ayah itu sedang yang dari Riau itu bermain ke Jogja, terus kebetulan main ke alun-alun. Terus saya tuh diajak ayah saya ke Masjid Agung Kauman, Masjid Besar Kauman. Kemudian waktu itu tuh ada 2 orang putri, yang satu itu kalau nggak salah WNA, yang satu orang Jogja juga, itu mau menjadi Muslim, terus mengadakan kayaknya juga dari Mualaf Center Yogyakarta itu ada ini mensyahadatan di Masjid Besar Kauman itu. Terus kemudian waktu itu saya tergerak, nggak tergerak atau gimana, tapi waktu itu tuh kepengen, tiba-tiba kok saya bilang ke ayah saya, Pak, nek saya pengen syahadat juga Bu Linda gitu. Terus bapak nggak ngomong apa-apa, cuman mantep no hatimu sih, nah kira-kira mantep tak tarkin bono, ngoten istilahnya. Kalau mantep saya antarkan, ngoten bapak. Terus saya diantarkan waktu itu, tapi saya lupa yang mensyahadatkannya bapak Sinten itu, Pak Kiai Sinten gitu. Terus saya minta izin, Pak Kiai mau izin kalau angsal, kalau boleh dengan pakaian saya yang seperti ini, dengan keadaan saya yang seperti ini, menami angsal kalau ajeng Ikut syahadat. Saya ingin belajar agama Islam lebih baik dan memeluk agama Islam dengan benar. Ngoten itu waktu itu ceritanya. Terus Itu kemudian benar-benar mendadak, cuman karena lihat mendadak karena ada 2 orang itu. Masya Allah. Oke, waktu itu agenda jalan-jalan ya? agendanya itu Jalan-jalan di alun-alun, Mas. Alun-alun ya? Iya, alun-alun waktu itu. Terus sampai ke Masjid Gede Sama bapak berdua sama waktu bapak itu. berdua, Nggih, lihat orang mau syahadat, orang syahadat terus pengen syahadat. ngantar bapak dulu awalnya, ngantar bapak sholat dulu. Oh, ngantar bapak. Waktu itu terus lihat itu sekalian syahadat, terus habis itu sholat baru sholat sama bapak berdua. Diimami sama bapak. Pertama kali saya diimami sama bapak waktu itu. Gimana rasanya? Wah, saya tidak bisa berkata-kata Mas waktu itu. Bener-bener sekali seumur hidup saya bener-bener baru pertama kali diimamin bapak saya itu waktu itu. Punya Berdua. rasa yang rasanya sangat sholat, emosi yang iya. sangat Iya. erat ya sama bapak ya. Iya, Mas. Itu siang bersama bapak berarti. Kalau kejadiannya sonten itu kayaknya sholat asar, sholat asar. Ya? Iya. Masya Allah. Ini mungkin nggak tiba-tiba ya pengen masuk Islamnya, mungkin dah dari lama, atau memang tiba-tiba pas lihat terus pengen masuk Islam, atau dari sebelumnya udah cari tahu tentang Islam juga? Kalau cari tahu tentang Islamnya sejak 2015 setelah saya lulus kuliah. Waktu itu kebetulan ayah saya kalau di rumah sholat terus, jadi sering lihat ayah sholat, sering diajak liburan ke Riau. Kebetulan keluarga ayah itu semua di Riau, jadi dan dekat rumah ayah itu dekat rumah om dari ibunya ayah itu ada pesantren gitu Mas. Jadi suasananya makin enak gitu loh buat belajar tiap hari, lihat santri-santrinya, lihat pada belajar Islam terus gitu. Kayaknya waktu itu benar-benar. Jadi lingkungan di tempat bapak yang ini ya sangat menginspirasi ya. Awalnya seperti awalnya itu. Gitu. Awalnya dari melihat terinspirasi terus belajar. Okay. Belajar sama siapa? Sama bapak. Belajarnya waktu itu
otodidak sih mas. Awal-awalnya kan malu ya mas, belum izin juga sama ibu. Kebetulan ibu kan sampai sekarang pun masih non muslim, Katolik. masih Katolik. Jadi belajarnya masih sembunyi. Tapi waktu kuliah itu udah ikut agama, ada pelajaran agama walaupun 2 semester atau 1 semester itu ada agama, tapi saya ikut ambil agama Islam juga sebenarnya. Soalnya nggak ada temennya waktu itu, awalnya cuma nggak ada temennya. Kalau sendiri kok kayaknya nggak seru, terus ya ikutlah belajar agama Islam gitu. Terus belajar kebetulan kerja di lingkungan waktu itu 2016 atau 2017 awal itu saya kerja di PKU Bantul. Wah di situ makin bisa banyak belajar dengan lingkungan yang sangat Islami lah. Islami, terus dengan Islam, dengan lingkungan yang kayak gitu, terus Banyak teman yang sholat ya. banyak dukungan mas, Banyak dukungannya yang jelas. Di situ juga banyak teman sharingnya. Sering tanya-tanya sama teman berarti. Kebetulan ada petugas bina rohaninya mas di sana. Oh, bina Jadi rohani. ada pelajaran yang kadang kalau mau tanya atau bingung gitu bisa langsung kepanggil sama bina rohaninya. Oh gitu. Gitu di PKU Bantul. Oh, masya Allah. Masya Allah. Terus mantep. Nah setelah 2018 ya tadi ya. 2018 syahadat. 2018, tapi kalau bulannya saya agak lupa waktu itu. Belum COVID itu ya masih. Oh belum COVID itu. Masih 2018 syahadat. Terus sampai sekarang apa sih? Berarti udah berapa tahun? 18 sampai 2024 ini. 5-6 tahunan ya. 5-6 tahun. 5 atau 6 tahun. Gimana perasaannya setelah udah jadi seorang muslim ini? Makin mantap mas. Makin mantap. Alhamdulillah makin mantap. Kalau kesulitan yang dialami apa tuh? Belajar baca Quran mas. Belajar baca. Itu yang paling sulit menurut saya. Sekarang udah bisa belum? Sedikit. Udah sampai mana belajarnya? Baru jilid-jilidan mas, masih jilid 6, jilid ini. Belum lama saya belajar yang baca Quran itu, soalnya waktu itu di PKU diajaran juga, tapi kebetulan terus COVID itu bener-bener stop bener itu kegiatan. Karena COVID berhenti ya, terhalang ya. Terus kalau mau belajar di rumah itu momennya kok kayak di rumah itu juga belum banyak yang tahu. Kan saya nggak tinggal di Jogja juga, yang rumah yang sekarang kan belum ini ya mas ya, belum lama yang tempat sekarang ini. Jadi belum begitu akrab dengan wilayah lingkungan sekitar untuk yang kalau mau kayak gitu. Jadi mungkin kalau belajar cuma mengikut pengajian itu kadang ikut. Tapi kalau belajar yang baca Quran itu masih belum ya. Sendak-senduk Masya Allah. Ya semoga setelah ini Allah lebih mudahkan. Apalagi ini bulan Ramadan ini. Banyak sekali keistimewaannya untuk orang yang belajar Quran kan. Saya juga fokus dulu belajar Quran itu ya di bulan Ramadan juga, sebulan penuh belajar Quran di bulan Ramadan dulu itu, dan alhamdulillah lancar ya. Nah ya semoga Allah mudahkan nanti. Amin ya, nah, dengan masuk Islam udah nyaman selama 5 tahun ini, yang momen atau apa sih yang bikin Mas Angga ini paling senang di dalam agama Islam ini? Bisa berkumpul dengan keluarga ayah yang di Riau walaupun jauh. Jadi kalau ayah kan di sini ini ya mas ya, keluarga dari ibu kan kebetulan banyak yang non muslim. Jadi saya bisa nemenin ayah untuk kegiatan-kegiatan yang apalagi di bulan Ramadan ini bisa tarawih bareng, puasa bareng. Walaupun cuma berdua tapi ibu juga mendukung. Alhamdulillah ibu sudah menerima. Adik juga udah menerima, puasa juga, bahkan ibu udah menyiapkan sahur, menyiapkan buka. Udah menerima ini apa sebelumnya tidak menerima? Sebelumnya masih ditahan-tahan. Gitu. Kalau bisa Katolik aja, apalagi keluarga dari ibu itu termasuk Katolik yang taat. Termasuk Katolik yang taat. Yang dulu juga Mas Angga ini termasuk yang Oh iya mas. Sering ke gereja. Tiap minggu ke gereja, bahkan ada ibadah pagi saya kadang ikut. Oh gitu. Iya, yang ke gereja itu standarnya, bukan standarnya ya, tapi biasanya kalau yang orang umum itu 1 minggu sekali, Sabtu atau Minggu itu kadang saya ikut ibadah pagi yang setiap hari itu. Oh tiap hari ada ibadah paginya ikut? Ibadah pagi, kadang ikut karena diajak sama Eyang. Eyang itu yang bener-bener yang sangat taat itu Eyang, dari keluarga Eyang kan taat semua gitu.
Oke. Terus apa? Kalau yang bikin Mas Angga yakin banget mau masuk Islam itu apa? Kan dari lingkungan lihat segala macam, Nggak terus tahu mau sih mas, belajar ya. tapi tiba-tiba aja waktu itu mantapnya tuh justru saat itu yang saya Pas bilang lihat tadi. orang syahadat itu. Ya, sama yang 2000 flashback ke belakang saat saya liburan ke Riau ke tempat ayah saya itu, Lihat orang di pondok berarti. lihat orang di pondok dan suasana pondok yang kayak gitu. Masya Allah. Nggih, yang paling mantap itu. Masya Allah. Yang bikin mantap ya pas di Masjid Agung itu udah bener-bener Itu gongnya lah ya. gongnya, puncaknya, Puncaknya di situ. puncaknya di situ. Udah nggak bisa tertahankan lagi, wes kita syahadat sekarang aja. Gas gitu. mawon. Waktu itu. Masya Allah. Oke lah. Ada sertifikatnya. Cuman waktu itu nggak ada sertifikat karena apa? Oh habis itu ya. Nggak bawa syarat segala macam ya. Nggih, waktu itu dadaan banget. Dan waktu itu cuma dikasih pesan sih sama Pak Kiai itu, Mas besok. Bukan Pak Kiai yang dokumentasi Mas waktu itu. Mas besok ke kantor kami ya gitu. Tapi cuma ke kantor kami gitu. Jadi tidak waktu itu nggih dilalah saya mungkin karena terlalu euforia gitu jadi nggak mengikuti prosedur yang seharusnya itu nggih yang seharusnya saya Terlalu lakukan. bahagia ya. Mungkin Sampai ya, lupa semuanya. sampai lupa dan harus keluar kota waktu itu agak lama terus nah ini belum lama ini harus kemungkinan ngurus KTP juga dan administrasi sebagai penduduk. Berarti kan setelah syahadat udah sibuk dengan agenda sendiri kan? Itu belajar Islamnya sama siapa? Bapak Sama bantuin terus di lingkungan kerjaan wah itu sangat bantuin juga teman-teman bahkan kalau di rumah tempat saya kerja itu azan aja ayo yang cowok-cowok udah sholat dulu gitu. Oh gitu? Iya jadi dukungannya dari teman-teman. Kalau bapak mualaf? Oh kak, bapak muslim dari kecil mas? Iya bapak muslim dari Nikah kecil. sama ibu? Iya nikahnya sama ibu tapi waktu itu ibu kasih Katolik juga dan bapak juga nikahnya pun dikit Katolik waktu itu karena ngalah. Waktu itu nggak boleh soalnya kayaknya sampai sekarang deh ya. Iya. Atau misalnya nggak boleh kan beda agama. nggak boleh. Harus salah satu yang ngalah. Dan waktu itu bapak yang ngalah. Secara administrasinya? Secara bapak administrasinya yang masuk ngalah. Iya, nikah tapi di gereja? iya, tapi sampai sekarang bapak masih Tetap menjadi seorang muslim? muslim taat. ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa nih? Aku sampai lupa. Nah, jadi kan belajar Islamnya nggak sama Mualaf Center Yogyakarta, tapi sama teman-teman lingkungan sekitar ya. iya. Terus sekarang Mas Angga juga sudah bisa sholat sendiri. Insya Allah kalau sholat. Iya mas. Insya Allah sudah. Iya. Gerakan dan bacaan komplit. Iya. Ya. Kebetulan kalau di rumah sakit saya juga kan ini ada ujiannya kan kalau perpanjang kontrak kerja itu kan ada entah ini administrasinya gimana tapi emang ada wudu itu harus prosedurnya gimana, sholat gimana gitu dan dinilai setiap tahunnya untuk pegawai. Kebetulan waktu itu saya masih pakai kontrak jadi harus mengikuti Tiap tahun diulang tiap ya? tahun kontrak itu harus ada ujiannya. Waktu itu tetap sendiri. Masya Allah, mantap. Berarti ya, sudah kita pensyahadatan legalitas siang ini ya. Iya. Oke, Mas Angga, saya minta baca ini ya, surat pernyataan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam dari atas ini sampai bawah sampai 2 kalimat syahadat. Nah, nanti pada bagian pensyahadatan, pada bagian lafaz syahadat sama artinya nanti Mas Angga mengulangi setelah saya ya nanti disaksikan sama teman-teman di Mualaf Center. Enggak usah ya mas ya berarti ya. Yang mana? Ini? Nomor? Ya. Nomornya kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Angga Besti Sanjaya, tempat tanggal lahir Bantul, 1 Januari 1992. Pekerjaan pelajar atau mahasiswa agama terdahulu Katolik dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Rabu tanggal 2 Ramadan 1445 Hijriah atau 13 Maret 2024 Masehi saya telah meninggalkan agama saya terdahulu
yaitu agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, diulangi surat saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Agak kencang aja, jadi teman-teman bisa dengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dilanjutkan. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Terima kasih, Mas. Minta tanda tangannya di sini. Itu nama materai sama namanya di atas garis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan sudah secara Islamnya memang sudah sah dari dulu ya. Nah, sekarang legalitasnya yang insya Allah ini akan dipakai untuk mengubah surat-surat dan dokumen-dokumen. Insya Allah ini bisa dipakai dan semoga ini bisa membantu ya Mas. Ya. Nah, kan udah ngerasain jadi Muslim lama nih, 5 tahunan kurang lebih. Ya, seneng kan? Sangat senang, Mas. Sangat seneng ya. Harapannya ke orang tua apa Mas? Harapannya sih bisa beribadah bersama-sama di tempat dan waktu yang bersama. Harapan sampai sekarang masih berharap seperti itu, walaupun bukan hal yang mustahil, tapi saya ingin itu. Tetap berharap itu. Tetap ayah, ibu, adik bisa ke masjid, bisa sholat bareng, bisa jamaah sholat di rumah. Benar-benar yang saya ingin melakukan untuk bareng dalam iman Islam. Iya. Kita doain sama-sama, kita doain ibu sama adik ya. Ibu sama adik. Ya, semoga Allah beri hidayah dan taufiknya. Itu Mas. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin masih dalam masa pencarian kan kalau Mas Angga kan udah selesai nih masa pencariannya, sudah mantep ya. Kalau buat teman-teman yang masih limbung mungkin simpel aja sih Mas, kalau saya waktu itu pesan dari Bapak aja saya teruskan ke teman-teman. Pelajari semua yang memang harus dipelajari, apapun itu, agama semua baik, tapi kalau bisa pelajari dan mana yang buat kamu mengerti tentang kehidupan yang lebih baik, silakan diikuti. Itu pesan dari ayah seperti itu waktu itu, dan dari pesan itu ayah tidak pernah menyarankan, ibu tidak pernah memaksakan juga, tapi silakan. Pun waktu itu udah 17 tahun lebih, jadi ya mana yang mungkin dianggap lebih benar menurutmu, ambil jalannya dan tanggung jawab atas semua yang udah kamu lakukan. Teman-teman Mas, seperti itu dari ayah. Walaupun ibu agak seret waktu itu ya, tapi pada akhirnya sampai 1 tahun 2 tahun itu baru ibu bisa, dan saya sholat di rumah juga. Apa kiat-kiatnya deh? Mungkin ada teman-teman yang ngalamin hal serupa, ibunya kurang sreg atau orang tuanya kurang agak di masa tegang ya. Kiat-kiatnya Mas Angga biar ibu bisa luluh kemarin tuh gimana emang? Kalau luluh sih karena sudah ini ya Mas ya, walaupun sekali 2 kali ditegur itu waktu itu dalam ngapo sholat bareng gitu, kadang ora tau sholat kok sholat bareng gitu sebelumnya, tapi karena waktu itu karena Bapak juga membantu untuk komunikasi sama ibu, akhirnya
saya beranikan diri sholat di rumah dan dilihat ibu berkali-kali dan akhirnya mungkin karena terbiasa ya mas ya, jadi ya ampun lah gitu ibu, dan saya tidak pernah memaksakan yang kehendak saya atau bu ayo melu anu gitu. Mungkin itu udah haknya bapak ya mungkin. Tapi kalau adik memang pernah, jujur saya pernah ngajak adik ayo belajar sholat gitu memang, tapi kalau ibu saya bukan ininya bukan mungkin bukan levelnya, bukan level saya, jadi udah ibu ya. Ya bapak aja yang udah dari 90 tahun 90 sampai 34 tahun belum bisa ngajak, apalagi saya mas. Ini semoga tugas ibu kita kan cuma ngingatin aja. Iya betul mas. Perkara menerima atau tidak kan tidak ada paksaan setelah Betul. itu kan gitu. Itu alhamdulillah Mas Angga dengan segala kesadarannya memilih Islam sendiri ya, tanpa ada paksaan dari bapak. Betul. Ya. Tanpa ada janji-janji iming-iming dari bapak ya. Tidak ada. Insya Allah. Setelah itu malah diajarin sama bapak banyak ya. Iya. Ya alhamdulillah. Semoga jadi amal cair yang dari bapak untuk bapak juga ya. Ya. Baik itu aja. Ada tambahan nggak Mas? Baik gitu ya. Alhamdulillah bersama telah kita saksikan pensyahadatan Mas Angga pada siang hari ini. Semoga Allah selalu ridho dengan apa yang kita upayakan, dan kita doakan bersama semoga Mas Angga ini Allah mudahkan dalam menjalankan syariat Islam dan dalam mempelajari agama Islam ini, dan Allah beri hidayah kepada keluarganya. Amin. Sekian dari kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kita minta isi online ya. Boleh pinjam HP-nya Mas?